Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Manda, si dosen cilik dari Universitas Garut. Kita akan lanjutin bahasan kita mengenai Integrated Marketing Communications tentunya. Dan kali ini saya akan bahas mengenai Direct Marketing. Biar kita cepat-cepat masuk ke materi bahasan, kita mulai aja ya. Direct Marketing. Nah, sebetulnya apa sih direct marketing itu? Kalau dari pengerti apa sih? Kok translate-nya adalah pemasaran langsung kan? Ya, memang benar, yaitu aktivitas pemasaran yang dilakukan perusahaan secara langsung kepada konsumennya. Nah, umumnya aktivitas pemasaran ini dilakukan dengan cara mengirimkan direct email, melakukan telemarketing, ngasih katalog dan lain sebagainya pada konsumen yang dituju. Untuk dapat melakukan hubungan secara langsung dengan para konsumen potensialnya, maka perusahaan mengolah database konsumen. Pernah nggak ditelepon sama perusahaan kredit card padahal kita sebelumnya nggak pernah ada hubungan apa-apa dengan penerbit itu? Ya karena database kita mungkin terlink antara satu bank dengan bank lainnya. Terus apa pernah dapat telepon dari mana lagi? Biasanya nawarin tentang asuransi ya. Ya, karena biasanya database asuransi satu dengan yang lainnya juga terhubung. Gitu loh ya. Di dalam direct marketing, komunikasi promosi ditujukan langsung kepada konsumen individual dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut kan ditanggapi oleh konsumen yang bersangkutan, baik itu melalui telepon, pos, atau dengan cara langsung ke tempat umum. Teknik direct marketing ini berkembang sebagai respon terhadap pengecilan pasar di mana semakin banyak ceruk pasar atau market niche yang dengan kebutuhan yang sangat individual. Di satu sisi lain, berkembangnya sarana komunikasi transportasi juga mempermudah kontak dan transaksi dengan pasar, di mana perusahaan relatif mudah untuk mendatangi langsung calon pelanggan ataupun menghubungi via surat atau telepon. Terus banyak juga loh jumlah wanita yang bekerja dan turut andil dalam perkembangan direct marketing karena makin berkurangnya juga waktu mereka buat belanja gitu. Faktor lainnya yang mendorong perkembangan direct marketing juga panjangnya antrian di kasir sehingga mengakibatkan konsumen harus sabar nunggu sekian lama baru dilayani gitu ya. Padahal mereka sangat diburu waktu gitu dan gak sempet. Nah, di sisi lain, semakin naiknya biaya transportasi lalu lintas sama makin padatnya sulit mencari tempat parkir juga mengakibatkan orang tuh malas untuk belanja di toko atau supermarket. Akibatnya direct marketing juga semakin berkembang dan diminati oleh konsumen melalui itu direct marketing. Konsumen juga dapat manfaat berupa hemat waktu belanja, bahkan ada yang belanja secara diam-diam gitu ya. Jadi lakinya belanja online nggak diketahui sama istrinya juga sebaliknya. Oke, sedangkan bagi penjual manfaat yang diperoleh adalah dapat memilih calon pembeli yang secara selektif dapat menjalin hubungan dalam jangka panjang. Nah, ini nih kadang-kadang yang nyebelin ya. Direct marketing dengan segala manfaatnya juga menghadapi banyak masalah ternyata ya. Karena banyak juga loh yang terganggu karena penjualan yang agresif banget gitu ya. Timbulnya cita buruk bagi industri apabila salah satu direct marketer yang menipu pelanggan. Ayo, siapa yang pernah ketipu? Oke, ataupun mengganggu privasi orang lain dan kadang juga beberapa direct marketer manfaatin dan mengeksploitasi pembeli yang impulsif atau pembeli yang kurang ngerti teknologi. Iya sih, saya juga suka kadang-kadang lagi rapat, ditelepon lagi terus nomornya buka beda-beda gitu ya. Nah, itu dah sisi negatif dari apa direct marketing ya. Saya sebenarnya banyak sih bentuknya ya, tapi memang yang paling populer itu telemarketing ya sekarang itu. Nah, berdasarkan dari definisi pemasaran langsung tadi, manfaat yang lebih detail dari direct marketing baik bagi penjual, baik bagi konsumen produk eceran dan pembeli produk industri kita bahas satu persatu ya.
Pertama, buat penjual. Jadi direct marketing ini bisa memungkinkan pengujian media pemasaran dan pesan alternatif untuk menemukan metode yang paling efektif dan hemat tentunya ya. Yang kedua, dapat membuat penawaran dan strategi yang sulit ditiru oleh pesaing. Apalagi kemudahan dalam mengukur tanggapan atas promosi dan mengetahui jenis promosi apa sih yang paling efektif. Juga pemasaran langsung dapat diatur sehingga agar jangkauan si calon pembeli itu bisa tepat gitu ya. Jadi bisa diatur. Sebenarnya ada satu lagi sih, itu bisa mengkhususkan dan menyesuaikan pesan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Contoh misalnya, Bang, minggu depan pancinya bawa yang merah dong dan agak gedean gitu loh, bisa kan ya. Oke, yang kedua, bagi konsumen produk eceran. Kegiatan belanja menjadi lebih mudah dan hemat tentunya karena waktunya karena bisa dilakukan di rumah kan sambil dasteran pula gitu ya, belanja blender. Yang kedua, konsumen punya kebebasan dalam memilih barang sesuai dengan kebutuhan dan bisa lihat harga di katalog atau website. Jadi kan banyak pembeli yang gak mau beli online tuh gara-gara takut ketipu barangnya kayak gimana. Nah di situ sebenarnya online tuh bisa jadi komplementer. Jadi ketika misalnya ini harga berapa, cek aja Bu di sini nih, ini websitenya. Nah ini barangnya, jadi biar ibu tahu jelas barang yang ibu mau beli gitu ya. Terus juga pelanggan dapat melakukan pembelian baik buat diri sendiri maupun orang lain. Jadi fleksibel ya, bisa buat diri sendiri maupun orang lain. Terakhir, buat pembeli atau konsumen produk industri, konsumen itu dapat mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan dengan lebih seksama sehingga akan dapat lebih menghemat waktu tentunya karena nggak perlu lagi ketemu wirangga untuk penjelasan mengenai produk yang dijual. Oke, sekian materi mengenai direct marketing. Saya harap bermanfaat. Nextnya ada materi tentang sales promotion. Kalau gitu saya pamit dulu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.